Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Peringatan Hari Anak tingkat Provinsi Kepri dilakukan secara virtual. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang melakukan pengecekan hewan kurban. Berita selengkapnya disampaikan Ardian Huta Barat. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau akan dilakukan secara virtual. Dan Hari Anak Nasional tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau akan dilakukan secara virtual. Hal ini disebabkan oleh pandemi virus corona yang masih terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, Misni, saat dihubungi RRI mengatakan bahwa untuk hari ini peringatan Hari Anak akan disaksikan melalui virtual yang dipandu dari pusat dan diikuti oleh seluruh provinsi Indonesia. Namun untuk di Kepri, peringatan Hari Anak ini akan dilakukan pada akhir bulan Juli yang merupakan puncak kegiatan dan dilakukan juga secara virtual. Sedangkan tahapan kegiatan sudah mulai dilakukan sejak beberapa hari belakangan ini. Menghadiri acara pusat secara Vikon. Puncaknya kan kementerian yang adakan. Kita menyaksikan dari daerah. Kita forum anak, jadi perwakilan. Forum anak diminta 10, masing-masing kabupaten kota 1 orang, yang pengurus provinsi 3 orang, kepala dinas PPPA yang mewakili gubernur. Tapi secara daring, biasanya kan kita diberangkatkan ini, kan rencananya kan di Padang tahun ini. Tapi karena COVID dibatalkan pertemuannya, jadi dilaksanakan secara daring. Nanti kita daerah pun rencananya ya daring juga jadinya. Kita rencanakan di akhir bulan Juli, tapi rangkaian pranya sudah kita mulai. Lebih lanjut dikatakannya juga bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima anugerah sebagai pemerintah dan daerah yang memiliki komitmen mendukung eksistensi Komisi Perlindungan Anak Daerah. Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tengku Said Arif Fadila, dalam anugerah Komisi Perlindungan Anak 2020 yang dilaksanakan secara virtual di Jakarta dan diikuti oleh Sekda Kepri, KPPAD di lantai 4 ruang rapat utama kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompa kemarin. Reporter RRI, Erita Fitra Insani melaporkan. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tempat penjualan hewan kurban untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan sesuai dengan peraturan dan syariat Islam. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang sudah melakukan pemeriksaan terhadap 45 tempat penjualan hewan kurban yang berada di wilayahnya. Pemeriksaan ini masih akan terus dilaksanakan menjelang H-3 Hari Raya Idul Adha yang sudah ditetapkan tanggal 31 Juli 2020. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang, Ahadi. Menurutnya dalam seminggu ini sudah ada 807 ekor sapi dan 852 ekor kambing yang telah dilakukan pemeriksaan. Dari 807 ekor sapi tersebut, 748 diantaranya sudah diberi label sehat dan layak atau SL, sedangkan 59 ekor sapi lainnya dianggap belum layak untuk dikurbankan karena tidak sesuai dengan syariat Islam tentang hewan kurban. Jadi semua kandang kita tanya, mana sapi yang mau dijual ini? Nah, kami periksa satu-satu semua yang ada di kandang itu. Sapi itu tentunya harus cukup umurnya, yaitu lebih dari 2 tahun. Kemudian ibaratnya tidak berendir, ya mungkin tidak batuk dan sebagainya. Jadi jangan sampai ibaratnya dokter kami itu juga melakukan kelalaian kan. Ibaratnya ada sapi yang diperiksa, ada yang tidak. Kambing sebanyak itu di kandang pun diperiksa semua. Jadi yang tidak ada tanda SL itu berarti sapi itu tidak layak untuk dibeli sebagai hewan kurban.
Ahadi menambahkan jika ada penjual hewan kurban yang kedapatan menjual hewan kurbannya tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, maka ada sanksi hukum pidana yang akan diberikan karena dianggap melakukan penipuan dalam menjual hewan kurban. Kita juga sebagaimana aturan yang ada, ibaratnya ya kalau sudah bahasanya kan jatuhnya menipu ya, itu kan sanksi pasal penipuan kan berarti pidana, karena sapi ini kan ibaratnya belum layak apa semuanya, apalagi ya menjual sapi yang sakit kan. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang Ahadi menghimbau masyarakat yang ingin berkurban agar membeli sapi yang sudah diberi label SL-nya, karena bisa dipastikan sudah melewati pemeriksaan yang ketat. Jangan tergiur dengan harga murah, namun ternyata hewan kurban yang dibeli tidak layak untuk dikurbankan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Pemerintah kota Pemko Tanjung Pinang belum bisa memastikan apakah lomba gerak jalan proklamasi 17, 8, dan 45 km yang biasanya digelar setiap bulan Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini bisa dilaksanakan atau tidak. Mengingat wabah COVID-19 yang masih terus melanda dan dipotongannya anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang untuk penanganan dampak virus corona. Namun, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Agustia Warman menyampaikan, jika untuk sekedar melaksanakan lomba gerak jalan, anggarannya masih bisa disediakan. Itu pun hanya untuk gerak jalan dengan jarak 17 dan 8 km saja, sedangkan yang 45 km sudah pasti ditiadakan. Agustia Warman juga menjelaskan, jika kondisi COVID-19 mulai mereda, pelaksanaannya bisa saja dilakukan di akhir bulan Agustus. Pembangunan kantor definitif Kejaksaan Negeri Bintan di Bintan Buyu sudah berlangsung 30%. Diharapkan segera terrealisasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Perayaan Hari Bakti Adiaksa ke-60, Kejaksaan Negeri Bintan berharap segera berkantor di gedung baru yang definitif, sehingga tidak menyewa rumah toko atau ruko yang saat ini sedang dimanfaatkan untuk kegiatan melayani masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Sigit Prabowo saat menggelar konferensi pers Rabu siang mengakui jika sudah berkantor yang sedang dalam tahap proses pembangunan di kawasan pemerintahan Kabupaten Bintan di Bintan Buyu lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Meski demikian, Kejari Bintan juga sudah masuk nominasi penilaian wilayah bebas korupsi se-Indonesia. Sehingga dengan adanya kantor baru, tentunya dengan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang ada, misalnya kan kita bisa lebih baik. Ini pun kita sudah merasa baik. Saya katakan sudah cukup baik. Karena apa? Di antara sekian kejari yang ikut untuk berkompetisi dalam BBK dan BBDM, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Bintan bisa ikut masuk nominasi dalam BBK, wilayah bersih dari korupsi. Tetapi ini masih belum final. Ini nanti kita berkompetisi di Jakarta, di Menpan RB, bersama sekitar 150 lebih se-Indonesia. Kita diundang ke Menpan RB untuk memaparkan apa-apa saja yang sudah kita perbuat untuk kemajuan dan kejayaan Kejaksaan RI ini demi pelayanan prima kepada masyarakat. Kejari Bintan Sigit Prabowo menambahkan bahwa pembangunan kantor Kejari Bintan tersebut bersumber dari hibah pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 15 miliar rupiah lebih dan sedang proses pengerjaan. Pengerjaan pembangunan kantor Kejari Bintan yang definitif diperkirakan akan mencapai 27 miliar rupiah lebih. Karena keterbatasan anggaran Pemkab, sehingga tahap awal dianggarkan sekitar 15 miliar rupiah. Di samping itu, sempena menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-60 sudah dilaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain tabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Kora Tanjung Uban, kegiatan sepeda santai, dan bakti sosial. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang. Tersangka inisial V alias K, pelaku penipuan dan penggelapan dengan modus melakukan investasi penukaran pecahan uang dolar Singapura, berhasil diringkus Ditreskrim Polda Kepri, kerugian ditaksir mencapai 12,9 miliar rupiah. Tersangka inisial V alias K diamankan di tempat pelarian di Helios Kos Jalan Kerida 18 Malalayang, Manado, Sulawesi Utara. Tersangka melarikan diri setelah melakukan penipuan dan penggelapan yang merugikan korbannya dengan kerugian ditaksir mencapai 12,9 miliar rupiah. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Kepri AKBP Priyo Prayetno mengatakan pelaku bekerja sebagai kasir di salah satu maniceng di daerah Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ketika perbuatannya sudah mulai dicurigai oleh korbannya, V alias K melarikan diri dan meninggalkan Kota Batam serta menjual rumahnya, sehingga tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui lagi keberadaannya. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka,
Diperoleh keterangan bahwa ada kurang lebih 11 orang yang menjadi korban, di mana salah satunya merupakan warga negara Malaysia yang telah menjadi korban investasi bodong atau fiktif tersebut. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara membujuk korban. Rata-rata korbannya dibujuk dengan investasi dengan menukarkan pecahan $50 Singapura. Itu kan dengan pecahan $1.000 Singapura. Dia mengiming-imingi akan ada agen pembeli. Jadi setiap $1.000 Singapura mendapat satu koin. Poin sebesar 20 poin sebanyak dirupiahkan Rp20.000 yang akan dibayarkan setiap hari kecuali pada hari Minggu. Keuntungan akan terus diterima oleh tersangka selama dana yang diinvestasikan korban tersebut berada di tangannya. Jadi korban Dedi terus menginvestasikan secara berkala sehingga total uang yang telah diinvestasikan sebesar Rp7.920.000 per hari diterimanya. Dan terhadap modal yang telah diinvestasikan korban kepada tersangka V alias K, jadi hasilnya itu untuk membayarkan korban terhadap lainnya yang 11 tadi termasuk warga negara Malaysia tadi. Juga diperuntukkan untuk kepentingan pribadi serta kebutuhan keluarganya. Dengan total uang yang telah diterima tersangka sekitar Rp12.900.000.000. AKBP Priyo Praetno menghimbau kepada korban lainnya untuk bersedia menyampaikan laporan pengaduan ke Polda Kepri. Saat ini korban yang telah melapor sebanyak 2 orang, serta disampaikan kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming investasi fiktif yang jelas tidak logis. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 378 dan atau pasal 372 junto pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah sore hari ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Kepri dilakukan secara virtual. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang melakukan pengecekan hewan kurban. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam warta berita daerah sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.